Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq an-nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا قال أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita menggugurkan sholat fardu kita, yaitu sholat subuh berjamaah di Masjid Jami' Al-Mu'minin ini. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita, insyaallah sujud kita, sholat kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman wal Islam. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada kehadiran alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Abu Bakar Muhtaram selaku Ketua DKM Masjid Al-Mu'minin, Bapak Haji Nasir dan para staf-stafnya, mudah-mudahan Allah selalu berikan sehat walafiat, panjang umur, luas rezekinya, dikabulkan segala niat hajat-hajatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada para asatidz, para habaib, di sini ada orang tua kami, Mbah Saleh, mudah-mudahan orang tua kami Allah selalu berikan sehat walafiat di dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam taat, dikabulkan niat hajat-hajatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikut juga Ustaz Salman, para asatidz lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang disebarluaskan oleh beliau di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, qabul hajat-hajat di dunia dan akhirat. Begitu juga kepada semua para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat zahir maupun batin untuk taat ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, diberkahkan daripada segala urusan-urusan kita, qabul hajatud dunya wa hajatul akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah di 10 bulan suci Ramadan, hari ke-10. Kita 1 Ramadan jatuh pada hari Minggu. Sekarang hari Selasa, berarti udah 10 hari. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang, sakinah, nikmat menjalankan buka puasa, salat tarawih, nikmat menjalankan daripada sahur. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam bulan suci Ramadan ini dibagi menjadi 3.
awalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru idqun minan nar. Awal daripada bulan suci Ramadan, 10 pertama di bulan suci Ramadan, kata Nabi Muhammad SAW, rahmah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih dari tanggal 1 sampai hari ini, 10 hari pertama di bulan suci Ramadan adalah kasih sayangnya Allah. Kita dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita punya orang tua, kita disayangi sama orang tua. Kita pengen ini, kita pengen itu, pasti dikasih sama orang tua kita. Karena apa? Orang tua kita sayang. Begitupun juga kekhususian di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kasih sayangnya. Kita mau apapun di bulan suci ini, hajat apapun, insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Pada tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan, hari terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu langit. 7 pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada penghalang lagi. Siapa orang yang berdoa tiap hari, tiap malam, tiap pagi, maka nggak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khusus di bulan suci Ramadan. Maka jangan kita sia-siakan di bulan suci Ramadan ini untuk selalu minta rasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil rahmatnya. Apabila kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan firdausul a'la, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 10 pertama di bulan suci Ramadan, kasih sayangnya. Kemudian keduanya wa awsatu maghfirah. Di 10 kedua di bulan suci Ramadan adalah ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah akan meninggalkan 10 pertama. Kita akan masuk 10 kedua, yaitu nanti malam. Nanti malam ini ada apa? Ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari malam 11 sampai malam 20. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Pertengahan di bulan suci Ramadan tersebut, 10 kedua pertengahannya ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berlomba-lomba untuk cari ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menjadi lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Tahun ini lebih baik lagi dari tahun yang sebelumnya. Waktu-waktu ini pengen lebih baik lagi daripada waktu-waktu sebelumnya. Ya, amalan, kerjaan kita yang kita lalai, yang kita lupa, perbaiki di bulan suci Ramadan ini. Hati kita bersihkan, amal ibadah kita tingkatkan, ya, banyak istighfar Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah Allah akan ampuni. Karena apa? Maghfirahnya Allah Subhanahu, ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah mengampuni daripada hambanya, insyaallah kita akan dibimbing, kita akan diberikan jalan ihdinas siratal mustaqim, di jalan yang lurus. Ketika kita akan diberikan jalan yang lurus, kita selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala besok hari sudah jatuh daripada ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbondong-bondong untuk beribadah, sholat tarawih berjamaah. Ya, ini sholat tarawih berjamaah makin ke depan makin maju, bukan makin ke belakang, makin maju. Ya, padahal apa? Ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kapan lagi mau mencari ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkecuali di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan berjamaah, dengan berkumpullah, kita akan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu kita di rumah, doa kita, salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan kita. Tapi insyaallah ketika kita sudah berkumpul salat di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu salat wajib ataupun salat sunnah, maka Allah akan memberikan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan semakin maju, makin maju juga jamaahnya. Di belakang kosong. Malah banyaknya di luar sana. Di rumahnya Allah makin di depan makin sepi.
yang banyak di mana? Di luar. Ya, banyak yang macam-macam. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, dengan akhir-akhir bulan suci Ramadan ini harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita diterima ibadahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir apa? 10 terakhir di bulan suci Ramadan, itqun minan nar, pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah menjalankan 10 pertama kasih sayangnya Allah, 10 kedua ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 10 terakhir adalah pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ketika kita sudah menjaga semuanya, puasa kita, pahala kita, ya, jangan puasa asal puasa cuma menahan lapar dan haus tapi pahalanya nggak dijaga. Ada yang bertanya, Bib, kalau puasa sambil pacaran boleh gak, Bib? Puasa sambil pacaran gimana tuh? Pacarannya kayak gimana? Tapi pacarannya nggak berdua lewat HP, ya. Puasanya nggak apa-apa sah, tapi pahalanya hilang, pahalanya habis, ya. Apalagi bertemu, puasanya mah full, dia bisa hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi pahala puasanya hilang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah subhanallahi. Makanya kita harus menjaga daripada pahala-pahala puasa. Paling susah adalah menjaga pahala puasa, di mana lisan kita harus berbicara dengan yang baik, dengan manfaat, tidak untuk ghibah, tidak untuk namimah, tidak untuk menjelek-jelekan orang lain. Di mana tangan kita, anggota badan kita harus dipakai untuk ibadah, ini malah dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu puasa, tapi maksiat berjalan terus, akan disayangkan kepada orang yang berpuasa. Dia hanya menahan haus dan lapar saja, tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita merugi di yaumil qiyamah nanti, di akhirat nanti. Kita tidak terasa bahwa sebulan full di bulan suci Ramadan ini tidak terasa puasanya, ya. Tapi yang kita dapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada apa-apanya, kosong. Kenapa? Pahalanya habis, ya. Pahala kita habis, karena yang tahu pahalanya orang yang berpuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kapan diterimanya pahala puasa tersebut? Dengan apa dengan apa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagai hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat pahala kita antara langit dan bumi. Jadi ada di tengah-tengah. Pahala puasa kita ini ada di tengah-tengah. Kapan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu ketika kita sudah melaksanakan zakat fitrah. Ketika kita sudah melaksanakan zakat fitrah buat diri kita, maka amal itulah akan naik, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melaksanakan zakat fitrah, maka pahala itu berada di tengah-tengah, nggak naik ke atas, nggak turun ke bawah, ya. Makanya jangan sampai kita zakat fitrahnya lewat dari bulan suci Ramadan, habis lebaran 2 hari baru bayar zakat, nggak sah, tidak sah, ya. Afdalnya itu pas malam takbir atau pagi sebelum terbit fajar zakat, maka itu pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi di tengah-tengah langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu daripada pahala-pahala kita, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan kekhususian kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekhususian bagi umat Nabi yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa? Lis-sha'im farhatani, farhatun inda al-iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang berpuasa, kata Nabi Muhammad SAW. Akan memberikan 2 kebahagiaan bagi orang
berpuasa. Baik ibu-ibu, baik bapak-bapak, pokoknya hamba Allah yang puasa di bulan suci Ramadan akan diberikan dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama apa? Yaitu indal iftar. Dia akan diberikan kegembiraan ketika kita akan berbuka puasa. Gembira tak Bu, Pak, ketika kita membuka puasa? Gembira. Kenapa? Kenapa? Disitulah saat-saat kita untuk makan, minum, menahan daripada pagi ketemu sore, akhirnya kita ketemu daripada makanan untuk berbuka. Allah berikan kegembiraan di situ buat kita. Ada yang namanya es campur, kurma dan lain sebagainya. Gembira gak? Gembira. Kita tunggu-tunggu tuh yang namanya untuk berbuka. Kita siapin gorengannya, macam-macam lain sebagainya. Ya gak? Di situ letak kegembiraan hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan berbuka puasa. Yang kedua, kegembiraan kita inda liqa'i rabbih, yaitu kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa ini, hamba Allah, akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia enggak bisa kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Tapi Allah kasih kekhususan untuk orang yang berpuasa. Allah kasih dua kegembiraan. Kegembiraan kita ketika kita berbuka dan kegembiraan kita ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti kita menjaga puasa di bulan suci Ramadan, insyaallah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, besar, kecil, semuanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diwajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelumnya, kepada umat-umat sebelumnya, agar apa? La'allakum tattaqun, agar mereka untuk bertakwa, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Kita sholat untuk apa? Takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan kita ikuti, apa yang dilarang kita jauhi. Zakat, takwa kepada Allah. Ibadah pergi haji, ibadah umrah, untuk apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah takwa tersebut dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya mendefinisikan daripada takwa, imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Apa sih takwa itu, Bu? Takwa itu adalah imtithalul awamirillah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bulan suci Ramadan, berarti kita di dalam perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Apakah cukup dengan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, dengan kita takwa menjalankan kewajiban-kewajibannya saja, apakah kita bisa masuk surga? Insya Allah dijawab di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Nabi Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, anna rajulan, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka orang tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ar-ra'aita idza shalaitul maktubat, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah SAW apabila kita mengerjakan sholat wajib? Kita ngerjain sholat wajibnya aja nih, sholat 5 waktu kita kerjain, puasa di bulan suci Ramadan 30 hari kita kerjain, disuruh zakat kita zakat,
kerjain yang wajibnya aja. Bagaimana pendapatmu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian apa? Halal, mengerjakan yang halal, cari nafkah yang halal, ya, ikhtiar yang halal, cari rezeki, buka warung, buka usaha, buka yang lainnya, ya. Udah nggak dilebih-lebihin. Wa haramtul haram, dan menjauhi yang haram. Dia tinggalin yang haram, maksiat, ghibah, dan lain sebagainya. Walau azid ala dzalika syai'an, enggak ditambah-tambahin lagi. Yang wajib enggak ditambahin. Ya. Yang haram pun enggak ditambah-tambahin lagi. Dia samina wa ata'na. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sahabat bertanya, adkhulul jannah, apakah masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, "Bala, na'am." Ya, masuk surga. Berarti apa? Simple, Bu. Surga ini udah diciptakan dengan begitu mudah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mau masuk ke surga. Dengan simple, dengan mudah. Kenapa bisa dengan mudah? Tadi sudah diceritakan. Kita melaksanain sholat yang 5 waktu. Ya, yang wajib-wajibnya aja Allah sudah jamin orang tersebut masuk surga. Bagaimana dengan nilai-nilai tambahannya lagi? Sunnah-sunnahnya kita kerjain lagi. Ya, sunnah yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sholat ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat malam, sholat tahajud, ada pagi, sholat duha, dan lain sebagainya. Ya, apabila kita sudah menjaga hal tersebut, insya Allah kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gembira, kita harus gembira, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat baginda Nabi Muhammad SAW untuk bertakwa, hanya untuk bertakwa aja udah. Ibadah Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Jangan dibalik-balik, Bu. Ya, jangan dibalik-balik. Yang diperintahkan kita jauhi, yang suruh jauhi kita kerjain. Nauzubillah subhanahu min dzalik. Oleh karena itu, marilah di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ajak keluarga kita, anak-anak kita, khususnya generasi-generasi kita sekarang ini untuk selalu cinta kepada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu memperhatikan rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ada kisah bahwa waktu zaman Rasulullah SAW seorang nenek-nenek yang tiap hari membersihkan masjid. Ketika Rasulullah SAW mau sholat sama para sahabat itu nenek-nenek selalu bersihin. Ya, selalu bersihin tempat Rasulullah mau sholat tiap hari. Akhirnya beberapa hari kemudian itu nenek-nenek nggak ada. Ditanya sama Rasulullah SAW, "Wahai sahabat, apakah kamu melihat seorang perempuan, seorang nenek-nenek itu yang biasa bersihin sini?" "Oh, beberapa hari sudah meninggal." Terkejut akhirnya Rasulullah SAW. Apa terkejutnya? Kenapa nggak ada yang kasih tahu? Akhirnya Rasulullah SAW minta kepada para sahabat untuk mendatangi daripada kuburan nenek-nenek tersebut. Ketika menghampiri kuburannya, Rasulullah SAW sholat jenazah di situ. Ya, ketika sholat jenazah Rasulullah lama mendoakan kuburan nenek tersebut, lama. Nggak seperti biasanya disolatkan jenazah-jenazah yang lainnya. Ini ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa kamu berdiri dengan lama, berdoa dengan lama di hadapan makam nenek-nenek tersebut?" Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa lihatlah, ibadahmu, sholatmu diterima karena nenek-nenek tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ibadah kita ini, ibadah para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW, sholatnya diterima gara-gara nenek-nenek tersebut. Apa? Untuk membersihkan daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa
besar. Ya, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu memperhatikan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masjid siapa? Marbot. Ya, di marbot insyaallah wasilah kita diterima salatnya, wasilah adanya marbot yang tukang-tukang bersihin lantai, kamar mandi, ya, lampu mati diganti, kipas angin, AC dan lainnya. Itu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang diperhatikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hal itu, baiklah kita bersama-sama di bulan suci Ramadan ini untuk selalu berlomba-lomba mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari syafaat baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa bagi sampaikan sekelumit daripada nasihat subuh, daripada nasihat hadis baginda Nabi Muhammad SAW keutamaan bulan suci Ramadan. Jangan sia-siakan waktu-waktu kita terkecuali untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan kita rezeki kita, jangan sia-siakan ilmu kita terkecuali manfaat di dalam dunia, di agama dan di akhirat. Marilah kita bersama-sama untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dimudahkan segala rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat, dikabulkan apa yang kita punya hajat dunia, hajatul akhirah, kesusahan-kesusahan, mudah-mudahan Allah angkat kesusahan tersebut, segala penyakit yang ada dalam diri kita mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat zahir wal batin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta wa na'buduka wa nahdika wa bika mastata'tu wa min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa ujfa fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Barikillahu lana fi syahr Ramadan, barikillahu lana fi syahr Ramadan, barikillahu lana fi syahr Ramadan. Allahumma ajirna minan nar salimin, Allahumma ajirna minan nar salimin, Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qubur wal afminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.